Oke, Bang Bitra Ramadhani. Seperti apa nih? Apa sidang PK kembali diajukan oleh tim dari Otto Hasibuan dan rekan nih, Juta Wongso juga 6 terpidana kasus Vina. Nah, Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin sebagai kuasa hukum dari Pak Ibtu Rudiana? Artinya kan ini akan terus menyerang nih artinya dari Pak Ibtu sendiri. Yang pertama saya ingin sampaikan dari segi pandangan hukum, karena saya selaku penasihat hukum, tentunya kita menghormati apapun yang dilakukan oleh para terpidana sepanjang itu sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum, karena itu merupakan hak konstitusional dia yang tidak bisa dilarang ataupun tidak bisa dihalang-halangi. Jadi kalau memang para terpidana ini merasa ada celah untuk melakukan upaya hukum, silakan saja, gitu loh. Karena itu diatur di dalam ketentuan undang-undang kita. Nah, akan tetapi dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ini, ya tentu harus didasarkan pada novum. Novumnya itu apa ya? Bukti baru. Nah, berdasarkan persidangan yang saya amati itu rata-rata itu tidak ada bukti baru di situ, karena sudah pernah diperiksa di dalam berkas perkara. Contoh seperti visum. Visum itu kan sudah dijadikan sebagai alat bukti dan itu bukanlah merupakan novum. Itulah yang menjadi kekeliruan. Nah, akan tetapi karena upaya hukumnya sudah diajukan, ya kita harus hormati itu seperti itu. Oke, terus bagaimana untuk membantah keterangan 7 terpidana ini mengenai Pak Ibtu Rudiana diduga melakukan kesaksian bohong di dalam persidangan? Artinya kan yang pertama kita harus buktikan dulu kesaksian bohong kata mereka. Yang bohong itu yang mana? Terus yang kedua, saksi siapa, kan gitu. Sampai saat ini ya mereka sudah melaporkan ke Propam. Bahkan mereka melaporkan pidana ke Mabes Polri. Nah, dan baik dari pihak kuasa hukum Saka Tatalnya juga melaporkan ke Propam. Nah, kemarin saya dengar informasinya dari kuasa hukumnya bahwasanya laporannya itu tidak cukup bukti. Nah, jadi laporan mereka aja tidak terbukti, tapi mereka malah memaksakan agar Pak Rudiana ini dinyatakan bersalah. Mereka ini bukan hakim gitu loh. Harusnya mereka ini sadar diri aja, nggak usah terlalu memaksakan kehendaknya, karena mereka ini bukan pemberi putusan. Pemberi putusan itu ya majelis hakim yang mengadili. Nah, dan kewenangan-kewenangan itu saya lihat mereka sudah melampaui kewenangannya, sudah menjadi hakim. Ujung-ujungnya ini nanti main hakim sendiri gitu. Sedangkan penyidik aja mereka salahkan, gitu loh. Aparat penegak hukum seperti kejaksaan mereka bilang penanganannya macam-macam dan lain-lain, padahal mereka sendiri adalah penegak hukum yang harusnya kita saling menghargai. Kalau memang ada yang menurut mereka tidak benar, ya silahkan PK, ya kan, nanti lihat aja hasil PK-nya bagaimana gitu. Terus mereka juga menetapkan ada yang nggak benar, mereka udah lapor ke Propam juga, gitu loh. Terus apalagi yang mereka minta? Masa mereka lapor nggak terbukti laporannya, terus mereka paksakan Rudiana harus bersalah? Itu namanya main hakim sendiri, bos. Nggak bisa gitu loh. Nah, terkait LPSK yang memberikan bantuan kepada 7 tersangka tapi nggak kepada Ibtu Rudiana, gimana tuh? Lembaga Perlindungan Terpidana kan gitu. Oh gitu, apa saksi ya? Saya kira namanya udah berubah jadi Lembaga Perlindungan Terpidana. Setahu saya itu LPSK itu melindungi korban. Tapi saya lihat di sini LPSK lebih condong melindungi terpidana. Nggak apa-apa. Kalau memang menurut LPSK itu yang benar melindungi terpidana, ya tentunya ada konsekuensinya nantinya. Apabila memang yang mereka lindungi itu nggak benar, reputasi LPSK itu saya kira akan jatuh, gitu loh. Siapapun itu, institusi manapun, saya kira korban harus diutamakan. Korbannya siapa di sini? Orang yang sudah meninggal dunia, ya siapa? Almarhum Vina dan almarhum Eki. Anaknya siapa? Anaknya Ibtu Rudiana, dan satu lagi dari saudara
perempuan ya mereka juga mempunyai perjuangan yang sama, ada puasanya juga kan gitu. Saya nggak tanggapi itu karena dia sudah tunjuk puasa juga gitu terkait dengan korban perempuan ini. Jadi saya kira kalaupun LPSK memberikan perlindungan kepada para terpidana ya silakan saja, asal jangan menjadi lembaga perlindungan terpidana, itu aja. Nanti bisa dijadikan acuan untuk Bang Nensal? Enggak. Itu kan sifat mereka itu kan hanyalah perlindungan itu ada kategorinya. Yang pertama apakah dia perlindungan psikisnya, yang kedua perlindungan hak prosedural, apakah dia perlindungan hukum ataukah perlindungan memberikan rumah aman, kan kita nggak tahu perlindungan apa yang diberikan. Kalau memang dia perlindungan psikologi ya nanti dia dapat tes kejiwaan gratis terpidana ini. Nah terus yang kedua kalau memang dia perlindungannya itu hak prosedural, nanti ia akan didampingi oleh tim LPSK gitu. Seperti itu saya kira. Jadi jangan juga saya kritik LPSK, teman-teman di LPSK marah sama saya gitu, karena saya juga berteman dengan teman-teman di LPSK. Jadi sekali wajar lah dikritik gitu loh, biar istilahnya tidak seperti malaikat terus gitu. Tapi secara prosedural memang itu dari sini berhak mendapatkan perlindungan Bang? Ya semestinya, coba namanya aja Lembaga Perlindungan Korban plus saksi kan gitu. Pertanyaannya korbannya siapa dalam kasus ini? Saya tanya dulu. Ya keluarganya Ibtu Rudiana karena korbannya udah meninggal dunia. Kok kebalik yang dilindungi? Apalagi ini kan sudah putusan pengadilan. Kecuali mereka ini sudah ada putusan pengadilan terpidana ini korban gitu, makanya dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Tapi pengacara kecewa dan rasa janggal Bang ya kalau itu nggak dapat perlindungan itu Bang ya? Nggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga larang Pak Rudiana mengajukan perlindungan ke LPSK, nggak usah saya bilang. Karena apa yang harus dilindungi? Emang dia diancam gitu? Emang ya dia merasa nyawanya terancam, keselamatannya terancam? Enggak juga sih. Pada institusi polisi kali ya mungkin. Iya, terus ngapain kita minta perlindungan? Kita hanya minta perlindungan kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang benar. Kalau minta perlindungan kepada manusia itu nggak benar, itu perlu dipertanyakan itu keimanannya gitu. Kalau kita berbicara dari sisi agama. Bang, tapi seperti apa sih mungkin reaksi Pak Ibtu Rudiana ketika ini 7 terpidana melakukan serangan balik nih kepada Pak Ibtu Rudiana di sidang PK yang sedang berlangsung ini? Seperti apa tanggapannya mungkin? Kalau diserang balik itu ya Mas, memang udah makanan sehari-hari beliau. Karena saya tiap hari juga komunikasi dengan beliau. Bukan hanya diserang dari terpidana, diserang dari robot, dari beberapa buzzer juga sering tiap hari. Jangan kan beliau, kita ya sebagai penasihat hukum diserang juga. Tapi saya menganggapnya udah terbiasa, masa bodoh gitu. Udah sehari-hari makanan kita diserang-serang terus gitu. Saya kira mereka yang nyerang-nyerang saya ini pengangguran gitu, nggak ada kerjaan, kurang kerjaan, nyari-nyari ini. Ada lagi oknum pengacara teriak-teriak seperti Tarjan Kota, nantang-nantang, saya aja nggak kenal dia gitu, nggak saya ladenin karena nggak kenal, nggak guna buat saya, buang-buang waktu saya gitu loh. Masih banyak lagi yang harus saya kerjain yang memang produktif gitu, ketimbang yang nggak jelas gitu.